Kali ini kita akan bahas mengenai kisah misterius di Kejadian 6, tapi dari kitab Henokh. Kita akan lihat bagaimana kitab Henokh menjelaskan the fallen angel atau jatuhnya para malaikat atau para pengamat disebutnya, the watcher, dan bagaimana mereka bisa bersatu dengan manusia, kemudian melahirkan giants, para raksasa atau disebut Nephilim ya. Nah, dan juga kita akan sedikit perdalam apa sebenarnya maksudnya dari Henokh tidak ada lagi. Kemudian kita bisa lihat juga umur manusia kakek buyutnya Henokh, kemudian keturunannya ada yang berumur 900. Metusalah yang paling tua, anaknya Henokh, 960 atau 70 sekian gitu, panjang sekali. Hampir 1000 tahun. Bayangkan umur manusia hampir 1000 tahun. Dan dikatakan juga bahwa Roh Allah tidak bersama-sama lagi dengan mereka, dan umur mereka hanya 120 tahun. Dan sekarang umur manusia per hari ini, umur 80 itu sudah hebat sekarang manusia. Umur 100 itu sudah betapa jarangnya umur 100 itu. Dan apa yang bisa kita lihat dari perbedaan umur ini gitu. Jadi mari kita coba perdalam. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Agar kita bisa benar-benar melihat sudut pandang nenek moyang kita, saya perlu terus mengulang-ulang pattern yang ada di buku The Language of Creation oleh Matthew Peugeot, di mana heaven itu di atas, earth itu di bawah, surga menyediakan makna, turun ke bawah, dan bumi memberikan tubuh untuk diberikan makna oleh surga. Jadi bumi tubuh, surga makna. Dan itulah yang terjadi di Kejadian 6, di mana ada sesuatu yang di atas melihat ke bawah, tapi kali ini dengan hasrat, dan yang di bawah menyediakan tubuh. Manusia bumi itu menyediakan tubuh, sehingga termanifestasikanlah apa yang ada di surga di bumi gitu, termanifestasikan. Tapi karena ini ada hasrat di dalamnya, maka yang muncul adalah Nephilim, makhluk-makhluk raksasa gitu. Nah, dan perlu diingat juga bahwa ketika tubuh itu naik ke atas, mereka hadir dalam bentuk hierarki. Di sini ada 36 marks, 13 letters, 3 words, and one sentence. Jadi di mana 36 marks itu adalah tubuh masih dalam bentuk partikel-partikel, pecahan. Ada garis lurus, garis bengkok, garis mendatar, garis tegak. Semakin ke atas, garis-garis yang random itu menjadi huruf, 13 letters. Dan semakin ke atas, huruf-huruf itu menjadi kata, 3 words. Semakin lagi ke atas, dia menjadi kalimat atau sentence gitu. Nah, kita bisa lihat juga bahwa yang di atas itu adalah bagian
yang paling memanifestasikan makna di surga dengan sempurna gitu. Jadi di titik one sentence inilah makna termanifestasikan dengan seutuhnya, dengan sempurna gitu. Tetapi semakin ke bawah, kadar itu semakin berkurang. Karena semakin ke bawah itu seperti ada ikatan yang semakin kendor gitu. Sebenarnya kita bisa lihat ini juga dengan society kita ya, dengan keadaan sosial sekarang hari ini. Di mana manusia itu kan semakin individual. Individual artinya tidak ada lagi ikatan yang mengikat kita bersama gitu. Ketika kita semakin turun ke sini, manusia semakin individual. Artinya kita bisa lihatnya begini. Huruf A di sinilah yang menjadi menonjol, huruf A ya. Dan huruf E, huruf G itu semakin menonjol gitu. Tetapi untuk menjadi semakin ke atas, dia perlu huruf A itu perlu seperti menyerahkan dirinya gitu. Atau kalau saya menggunakan terminologi kitab suci, merendahkan dirinya gitu. Dan semakin ke atas lagi dia perlu menyerahkan dirinya gitu. Tapi huruf A itu tetaplah huruf A. Huruf W di was itu tetaplah huruf W gitu. Tetapi dia sudah semacam hilang dan tidak lagi menonjol gitu. Sehingga komunitaslah yang lebih apa ya? Yang lebih seperti semacam utama gitu. Tidak lagi individual. Nah, itu terjadi di dunia sekarang di mana kita itu semakin ingin menunjukkan individualitas kita gitu daripada ikatan bersama. Bukan lagi community, bukan lagi komuni gitu yang mengikat kita gitu. Tapi manusia sekarang ada kecenderungan ingin individual gitu. Dan di one sentence ini huruf T masih ada, huruf H masih ada, huruf E masih ada. Tapi mereka sudah merendahkan dirinya kepada makna yang ada di atas. Sehingga per individu itu sudah tidak lagi penting. Nah, kita bisa melihatnya dari sisi itu juga gitu ya, supaya ini relevan dengan realita kita sekarang. Kemudian bagaimana ini terkoneksi dengan Henok yang naik ke surga? Kita bisa melihatnya seperti ini. Di bagian paling atas, diambil dari kitab Kejadian, dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok naik ke realita yang lebih tinggi. Mungkin saja itu realita yang sudah pernah dialami Adam dan Hawa. Tapi saya pribadi tidak pernah naik ke realita itu. Kita tidak tahu dia naik kemana, karena dikisahkan juga dia naik ke dimensi di mana dia bisa melihat hukum-hukum atau bagaimana matahari bekerja, bagaimana awan-awan bekerja. Seperti dia diberitahu, dipandu oleh malaikat bernama malaikat Uriel melihat rahasia-rahasia alam semesta gitu. Jadi tapi patternnya adalah intinya dia naik ke atas. Dia naik ke realita yang lebih tinggi dari realita kita sekarang. Dan turun ke bawah, kita bisa melihat manusia yang berumur hampir 1000 tahun. Jadi yang paling tinggi adalah Metusalah, anak dari Henok. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Dan turun lagi ke lebih bawah, di mana di Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi seperti semakin turun ke bawah, karena di situ dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ada situasi di mana mereka semakin bawah lagi gitu. Semakin turun lagi, semakin menjauhi. Karena roh Allah dikatakan roh Allah tidak ada lagi bersama-sama dengan manusia. Menjauhi surga gitu, menjauhi bagian atas gitu. Semakin turun lagi, kita bisa lihat seperti itu. Jadi saya ingin menunjukkan gradasi ini gitu. Gradasi bagaimana di zaman Nuh itu manusia semakin turun lagi. Dan manusia zaman sekarang umurnya berapa? 80 itu sudah hebat. 100 itu sangat jarang sekali gitu. Bagaimana mungkin kita semakin jauh kita dari makna tertinggi manusia di zaman sekarang ya. Oke, balik lagi ke Henok. Dalam tradisi, seperti sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, dalam tradisi Henok itu nanti diturunkan dengan Elia di penghujung zaman gitu ya. Mereka berdua akan turun sebagai saksi, dan akhirnya mereka mati, dibunuh oleh binatang dari jurang kegelapan. Itu tertulis di kitab Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, jadi ada tugas untuk mereka berdua, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Memang ada tradisi yang mengatakan bahwa ini adalah Musa dan Elia karena ada penglihatan yang dilihat oleh 12 rasul di mana Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Tetapi yang cukup kuat itu adalah tradisi di mana ini adalah Henok dan Elia karena mereka belum mengalami kematian dan di penghujung zaman mereka mati gitu. Dan dalam perspektif kita, berapa panjang umur mereka? Berapa panjang umur Henok? Dari zaman dia adalah masih keturunan keberapa dari Adam? Keturunan ke-7 dari Adam, dan dia mati di penghujung zaman. Jadi dalam perspektif kita, berapa panjang umur mereka? Ribuan, puluhan ribu tahun mungkin. Kalau mereka tradisi itu mengatakan bahwa mereka naik ke surga dan turun nanti di penghujung zaman, panjang sekali umur mereka gitu. Dalam perspektif realita kita sekarang, umur mereka panjang sekali. Tentu kita tidak tahu apa yang ada dalam realita mereka ya, perspektif mereka. Ketika mereka melihat ke bawah seperti apa gitu realita mereka itu, Henok dan Elia. Tentu kita tidak tahu, tapi dari titik realita kita, itu adalah umur yang sangat panjang gitu. Puluhan ribu tahun umur mereka. Dan umur Metusalah itu jadi tidak ada apa-apanya gitu ya kalau dibandingkan dengan umur Henok gitu ya. Nah, saya menunjukkan ini supaya kita bisa melihat gitu apa artinya Henok itu tidak ada lagi gitu. Sebab dia telah diangkat ke Allah. Sebab dia hidup bergaul dengan Allah. Dia kalau dalam kalimat ya dia menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya agar diisi secara total gitu. Seperti di titik ini gitu. Atau saya tidak tahu ya, mungkin dia ke titik yang lebih atas lagi gitu. Dimana ya tubuh sudah tidak ada lagi kalau di titik itu kan. Karena dia sudah ke alam surga, ke alam roh gitu ya. Tubuh sudah tidak ada lagi gitu. Nah, tapi intinya dia adalah naik ke atas ke realita yang lebih tinggi dari realita kita. Oke, itu yang terjadi dengan Henok. Nah, jadi Henok itu mencatat bahwa malaikat itu
jatuh, mereka bersepakat untuk berhubungan dengan manusia dan melahirkan anak dari manusia-manusia tersebut. Ini adalah karya dari Gustave Dore. Saya tidak tahu bagaimana melafalkan namanya karena dia adalah seniman Prancis. Tapi kita lihat gambar ini adalah the fallen angel, malaikat yang jatuh. Dan di atas ada malaikat yang dikirim untuk seperti mengurung malaikat-malaikat yang jatuh itu. Karena nanti dikatakan di kitab Henokh, Allah mengirimkan Gabriel, Uriel, Rafael, ada 4, satu lagi saya lupa siapa namanya. Intinya mereka dikirim untuk mengurung Azazel gitu. Azazel itu adalah malaikat yang jatuh ya. Nah, karya ini punya Gustave Dore. Baik. Sedikit pengenalan mengenai kitab Henokh. Sebenarnya kitab Henokh itu juga dikutip di kitab suci dengan kanon resmi yang kita baca sekarang, yaitu di kitab Yuda 1 ayat 14 sampai 15, di mana ini benar-benar dikutip secara langsung gitu. Dan banyak ayat-ayat sebenarnya di kitab suci yang diduga terinspirasi ya dari kitab Henokh gitu. Karena Henokh itu kan seperti membicarakan tentang akhir zaman, dunia atas gitu, dunia malaikat. Jadi pengetahuan itu seperti didapat dari kitab Henokh gitu. Dan banyak yang diduga bahwa bahkan Petrus itu terinspirasi gitu dari kitab Henokh. Tapi yang jelas-jelas mengutip adalah Yudas gitu. Teman-teman bisa cek sendiri. Nanti saya akan tunjukkan juga ya bagian mana yang dikutip di kitab Henokh ya. Kemungkinan kitab Henokh dibawa oleh Nuh. Karena penglihatan yang dialami Henokh itu terjadi sebelum air bah. Jadi tulisan itu dibawa oleh cicitnya ya, Nuh. Oke, selanjutnya gereja ortodoks di Ethiopia memasukkan kitab Henokh sebagai kanon resmi. Jadi untuk gereja di Ethiopia, gereja ortodoks di Ethiopia, kitab Henokh ini adalah resmi. Sama dengan kitab suci yang kita baca sekarang. Kitab Henokh ini dibagi menjadi 5 bagian, di mana bagian pertama adalah bagian yang paling tua. Kalau tidak salah, 300 sampai 200 sebelum Masehi gitu. Itu yang tertua, catatan tertua yang bisa ditemukan. Dan keempat bagian lainnya yang lebih muda. Diduga juga ini adalah tulisan yang terpisah. Tapi masih ditulis oleh Henokh, tapi ditulis di zaman yang berbeda ya. Kitab bagian pertama yaitu tentang malaikat penjaga, the watcher, atau malaikat pengamat ya, di mana mereka memiliki tugas mereka memiliki job desk gitu ya, tapi mungkin untuk mengamati dunia mereka memiliki job desk itu, tapi mereka malah melihat ke bawah dengan hasrat gitu. Kita nanti akan fokus ke bagian malaikat penjaga ini. Kemudian ada kitab tentang perumpamaan juga, tentang benda-benda penerang langit, di mana Henokh dipandu oleh Uriel untuk melihat rahasia-rahasia alam semesta gitu. Ditunjukkan bagaimana
matahari bekerja, bagaimana awan-awan bekerja, angin-angin itu bekerja, seperti malaikat Uriel memandu dia. Kemudian kitab penglihatan mimpi ini adalah bagaimana pertama kali Henokh mendapatkan penglihatan ini. Dikatakan awalnya itu ketika dia sedang tidur di rumah kakeknya. Kakeknya Henokh itu adalah Mahaleel, kalau tidak salah Mahaleel, saya lupa kakek atau bapaknya. Tapi Mahaleel, dia sedang tidur di rumah Mahaleel, dan dia bermimpi. Itu adalah penglihatan pertamanya. Kemudian terjadi juga penglihatan keduanya ketika dia sedang belajar menulis. Nah, mengenai Henokh ini, Gereja Ortodoks di Ethiopia percaya bahwa Henokh itu adalah manusia pertama yang menemukan tulisan. Jadi The Book of Henokh atau buku malaikat penjaga itu adalah tulisan paling pertama yang pernah ada. Jadi kita akan sebentar lagi kita akan membaca tulisan pertama di muka bumi, kitab Henokh. Nah, kitab penglihatan mimpi ini ditujukan kepada anaknya, kepada Metusalah, kepada keturunannya juga, karena nanti dikatakan banyak nama Metusalah disebutkan juga di kitab penglihatan mimpi ini. Kemudian yang terakhir adalah surat Henokh. Ini seperti nasihat juga untuk keturunannya atau untuk Metusalah dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ya, Henokh seperti memberi nasihat gitu. Nah, yang menarik dari kitab Henokh ini, dia sendiri mengatakan bahwa kitab ini bukan untuk zaman ini. Bahwa kitab ini yang akan saya tulis ini untuk generasi yang akan datang. Karena Henokh sudah tahu bahwa akan terjadi air bah, siapa yang akan diselamatkan, cucunya sendiri yang akan diselamatkan, Nuh, dan Nuh ini yang nanti akan menjadi benih untuk generasi selanjutnya. Jadi semacam kitab ini ditulis untuk generasi selanjutnya. Dan bagi saya pribadi, saya merasa sangat relevan. Apa yang terjadi, apa yang dituliskan di kitab Henokh itu relevan dengan situasi zaman sekarang gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang nggak setuju dengan saya, tapi mari kita langsung baca saja kitab Henokh. Oke. Nah, ini adalah kitab Henokh. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan ada PDF-nya. Jadi silahkan teman-teman sekalian bisa mendapatkannya. Ini adalah kata-kata tulisan pertama yang pernah ditulis oleh manusia. Dipercaya oleh Gereja Ortodoks di Ethiopia, karena Henokh-lah yang menemukan tulisan. Jadi ini kata-kata pemberkatan dari Henokh ini adalah tulisan pertama. Dan di bab ini, di awal-awal ini, sebenarnya dia menceritakan mengenai, kita tidak akan membaca bagian awal ini, kita akan fokus ke air bah ya, atau ke kejadian bagaimana malaikat jatuh. Tapi di bagian awal ini Henokh menceritakan tentang bagaimana alam semesta itu bekerja sesuai dengan ketetapan Allah. Di sini semua musim-musim, matahari, alam semesta bekerja sesuai dengan ketetapan Allah, dan mereka setia melakukan tugasnya sampai kepada akhir zaman gitu. Dan dari premis ini Henokh menunjukkan bagaimana mereka hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Musim-musim, angin-angin semua hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Tetapi kenapa engkau tidak, wahai para malaikat penjaga? Jadi dari premis ini saja setia, kenapa kamu nggak setia gitu?
ingin menunjukkan itu ya. Nah, dan bagian yang dikutip di kitab Yudas adalah bagian ini. Dan lihat, ia datang dengan 10.000 orang kudusnya untuk melakukan penghakiman atas semuanya dan untuk memusnahkan yang tak bertuhan. Nah, kalian bisa cek sendiri bahwa bagian ini dikutip di kitab Yudas. Tadi saya lupa kitab Yudas berapa. Tapi ya, teman-teman bisa mundur untuk mengecek. Ini adalah yang dikutip secara langsung ya oleh Yudas. Oke, jadi ini mengenai bagaimana semua bekerja sesuai dengan ketetapan Allah. Di ayat 4, tapi kalian tidak kokoh, juga tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi kalian telah berbalik dan berbicara kata-kata kasar dan sombong dengan mulutmu yang nista melawan kebesarannya. Oh, kalian orang-orang tak berperasaan, kalian tak akan menemukan kedamaian. Jadi awalnya bagaimana semua bekerja dengan ketetapan Allah, tapi kenapa kalian tidak gitu? Seperti Henok ingin mengatakan itu. Dan sebenarnya situasi di mana malaikat-malaikat ini turun ke bumi, mengajarkan berbagai teknologi kepada manusia, dan sebenarnya pattern hasrat ini memang sudah terjadi, sudah ada gitu di manusia gitu. Di mana ya kita tahu sendiri, Kain membunuh Habel itu ya sudah ada gitu pattern ini. Dan dengan jatuhnya ini semakin membuat skalanya menjadi skala kosmik gitu. Skala apa ya? Manusia semakin berhasrat, semakin ingin untuk menutupi dirinya dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang gitu ya. Jadi di Adam dan Hawa awalnya diberikan oleh Tuhan pakaian dari kulit binatang, dan ketika semakin turun Adam dan Hawa diusir, Kain diusir ke timur Eden, pakaian dari kulit binatang ini semakin tebal, dia membangun sebuah kota gitu. Dan sekarang semakin tebal lagi, skalanya sudah menjadi kosmik gitu. Pakaian yang ingin menutupi dirinya manusia itu. Sehingga semakin kosmiknya sehingga melibatkan malaikat-malaikat penjaga ya. Oke, kita langsung masuk di sini. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan, dan para malaikat anak-anak surga melihat dan menginginkan mereka, dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Jadi malaikat-malaikat penjaga dikatakan mereka melihat ke bawah, mereka dikatakan melihat dan menginginkan mereka. Ada hasrat di situ. Ini sama dengan terkoneksi dengan Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan. Ada hasrat di sana. Atau juga bahkan ketika Adam melihat Hawa, oh inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Saya lupa kalimat tepatnya, tapi ada hasrat, semua dari melihat dulu gitu. Ada hasrat. Dan Sem Jasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, aku takut kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini. Dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk dosa besar. Jadi mereka sadar bahwa ini tuh dosa gitu, ini sebuah kesalahan gitu. Dan dia takut. Dia berkata itu kepada teman-temannya gitu, kepada sesama malaikat lain. Dan apa yang dikatakan teman-temannya? Dan mereka semua menjawabnya dan berkata,
marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Bagian ini mengingatkan kepada saya waktu dulu sekolah, ada teman yang pengen bolos, aduh tapi gimana nih, takut nanti kalau ketahuan gimana, nanti kita kena hukum. Udahlah, yuk kita komitmen ya bersama ya. Udah kalau misalnya kita dihukum bareng lah. Udah kita dihukum bareng, yuk kita rame-rame bolos sekolah. Bagaimana situasi ini sama gitu, bahwa mereka sadar bahwa akan ada hukuman, bahwa sadar ini salah. Tapi karena bareng-bareng, yuk kita lakukan bareng-bareng, yuk sama-sama. Kita pasti dihukum, kalau kita dihukum, ya kita dihukum bersama. Jadi situasi ini mengingatkan kita bisa semacam terkoneksi ya dengan kejadian ini gitu. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya itu 200 orang. Jadi ada 200 malaikat yang bersepakat untuk turun ke bumi, yang turun pada masa Yared di puncak Gunung Hermon, dan mereka menyebutnya Gunung Hermon. Nah, ini poin penting di mana ketika mereka turunnya itu dulu di puncak dulu ya. Jadi dari surga mereka turunnya di puncak. Tentu pada level spiritual ya mereka turun. Ini dikatakan yang turun pada masa Yared. Jadi mereka turun ke puncak dulu. Dari puncak mungkin mereka turun lagi ke lebih bawah lagi gitu. Nah, ini penting, puncak. Karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Ada juga nama-namanya. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka. Samlazas, pemimpin mereka. Arakalba, Ramel, Kokabel, Tamiel. Kenapa ini? Daniel, Ezekiel, Barakijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. Inilah pemimpin-pemimpin tiap 10 dari mereka. Jadi ini nama pemimpin-pemimpinnya yang sudah bersepakat. Oke, kita turun ke bumi, saya tahu ini dosa. Oke, kita tetap jalankan. Kalau misalnya memang menerima kutuk, ya udah bareng-bareng lah kita. Karena mungkin hasrat itu sudah betul-betul menguasai mereka. Apa yang mereka lihat ke bawah itu sudah benar-benar membuat mereka, ya sudah, saya tahu ini salah, ya sudah kita lakukan. Dan kita dalam kehidupan manusia, kita sering berada dalam situasi itu gitu. Kita tahu ini salah. Kita tahu betul gitu bahwa nanti kalau ini ketahuan akan ada konsekuensi, tapi hasrat itu sudah begitu menguasai pikiran kita dan sudah tetap kita lakukan. Dan dengan bersama-sama itu seperti kadang memperkuat keinginan kita untuk melakukan itu gitu. Ya udah, orang kita bareng-bareng kok, udah kita bareng-bareng, kita lakukan bersama gitu. Ini terjadi pada level pengalaman manusia, dan saya yakin secara umum kita pernah merasakan ini gitu, situasi ini. Dan semua yang lain bersama dengan mereka mengambil istri, dan masing-masing memilih satu dan mulai memasuki mereka. Jadi bumi, manusia, atau lebih spesifik lagi perempuan-perempuan menyediakan tubuh untuk dimasuki makna surgawi.
Dan makna ini yang sudah mengikat dirinya dalam kutuk ya. Dan mencemari diri mereka dengannya. Dan mereka mengajarkan jimat-jimat dan mantra-mantra dan cara memotong akar-akaran dan memperkenalkan mereka dengan tetumbuhan. Dan mereka pun hamil dan mereka melahirkan raksasa-raksasa yang tingginya 3000 L yang memakan habis semua hasil usaha manusia. Tentu saja seperti dijelaskan sebelumnya, seperti saya pernah jelaskan bahwa kita bisa lihat raksasa-raksasa ini. Kalau saya tidak merasa terganggu, kalau memang dia raksasa-raksasa bertubuh besar secara fisik ya, atau juga ini adalah terkoneksi dengan teknologi gitu, bahwa atau kekuasaan, bahwa mereka itu melahirkan raja-raja, orang-orang penguasa, orang-orang tangguh, hebat yang bisa memimpin atau menguasai sebuah komunitas gitu, sebuah kerajaan gitu. Seorang raja itu ya benar-benar dia kepala, rakyatnya itu adalah tubuh-tubuhnya, prajurit-prajurit itu bergerak sesuai dengan kepala gitu. Dan pada akhirnya tubuh dia ya raksasa, dia memiliki kekuasaan yang besar gitu. Yang tingginya 3000 L ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah ukuran dari bahtera gitu. Memang kalau di kitab suci dituliskan ini ditulis dengan hasta ya, ukuran hasta gitu. Tingginya 300 hasta kalau tidak salah bahtera itu. Tapi jika memang ukurannya sama, 300-3000 L ini atau 300 sama dengan 300 hasta. Saya sendiri belum melakukan pendalaman atau konversi kepada meter gitu ya, ukuran satuan meter yang kita kenal sekarang. Tapi jika ukurannya sama, ini menjadi jelas bahwa ini tentang, dia berbicara tentang sebuah teknologi gitu, bahwa tubuhnya itu ya besar gitu. Manusia itu ya, Kain menemukan kota ya, kota itu adalah tubuhnya Kain. Jadi kita bisa lihat dari situ juga bahwa raksasa-raksasa yang tingginya 3000 L ini, yang mereka berukuran besar itu ya kota gitu. Kota, atau kita bisa melihat dari sisi kota atau dari sisi teknologi yang besar seperti dalam konteks Nuh. Ya bahtera itu seperti pelindung dari tubuhnya, itu tubuhnya Nuh gitu. Kita bisa lihat dari sisi itu juga gitu. Dan ketika manusia tidak lagi mampu memelihara mereka, para raksasa itu mengkhianati mereka dan memakan manusia. Jadi awalnya mereka raksasa-raksasa ini memakan semua hasil usaha manusia. Ketika umat Israel hendak memilih raja, Samuel memperingatkan, kalau kamu punya raja, nanti raja ini akan memakan hasil usahamu. Nanti anakmu yang perempuan akan diambil dia jadi selir-selirnya atau jadi istrinya. Terus anakmu laki-laki nanti jadi prajurit. Jadi ketika punya raja, ya kita akan memberikan itu gitu. Memakan habis semua hasil usaha manusia, ya hasil usaha kita, ya kita berikan kepada raja. Atau mungkin kalau dalam konteks kita sekarang, ya kita diambil pajak gitu. Hasil usaha kita, hasil kerja kita, ada pajak yang diambil oleh pemerintah gitu. Dan ya itu yang terjadi. Nah, kemudian sampai kepada titik, dan ketika manusia tidak lagi mampu memelihara mereka, seperti hasil usaha mereka tidak mampu lagi mereka berikan, para raksasa itu mengkhianati mereka dan memakan manusia. Jadi setelah tidak mampu lagi manusia memberikan itu, raksasa-raksasa itu atau raja-raja itu, manusia-manusia besar itu memakan
Ya jadi manusianya sendiri dimakan gitu. Manusianya sendiri mungkin dibunuh, kita tidak tahu. Maksudnya kita bisa mengerti mungkin dihabisi nyawanya, atau benar-benar kalau misalnya kita melihat ini raksasa betulan secara fisik ya benar-benar dimakan. Tapi yang manapun yang kacamata yang kita gunakan, pada akhirnya ya ini relevan bahwa dia dimakan gitu karena tidak lagi mampu memberikan hasil usahanya. Kita bisa mengerti itu gitu. Dan mereka mulai melakukan dosa terhadap burung dan hewan dan binatang melata dan ikan, dan saling memangsa dan minum darah. Ini relevan dengan kita juga, di mana kita bisa mengerti ini bahwa zaman sekarang sesuatu yang besar, teknologi kita yang besar, sebuah perusahaan atau tubuh manusia yang besar gitu, dalam bentuk teknologi yang merusak alam, membunuh ikan-ikan di laut, membunuh hewan-hewan. Bagaimana demi menciptakan demi mengeruk sebuah sumber daya alam, ya kita harus menghancurkan alam itu gitu, secara rakus ya, secara berlebihan gitu. Dan kita bisa melihat itu di zaman sekarang, bahwa kita berbuat dosa terhadap burung-burung, hewan, binatang melata, ikan gitu. Kita bisa melihatnya dari situ gitu. Ini terjadi di zaman sekarang. Lalu bumi menjatuhkan tuduhan bagi orang-orang yang tak berhukum. Dan Azazel. Nah, ini saya pause dulu mengenai Azazel sebentar, karena Azazel ini disebutkan di kitab suci di bagian Imamat. Ada ritual yang menarik tentang Azazel, ritual yang diajarkan Tuhan sendiri ketika mereka masih membuat bait Allah dalam bentuk kemah, yaitu di zaman Musa ya. Allah berkata bahwa sediakan 2 ekor kambing dan lempar undi untuk 2 kambing ini. Undinya itu adalah 1 kambing untuk Allah, 1 kambing untuk Azazel. Itu ada, kalian bisa cek di kitab Imamat, saya lupa persisnya di mana. Dan ketika dilempar undi yang jatuh untuk kambing untuk Allah itu dipersembahkan, kalau tidak salah, dipersembahkan kepada Allah. Tapi yang untuk Azazel itu dilepas di padang gurun. Itu untuk Azazel. Nah, jadi nama Azazel ini ada di kitab suci gitu, di Imamat. Kalian bisa cek itu, ritual itu. Nah, dan Azazel mengajar manusia untuk membuat pedang dan pisau dan perisai dan baju zirah, dan mengajarkan kepada mereka logam-logam dari tanah dan cara mengolahnya, dan kalung dan hiasan-hiasan, dan penggunaan antimon. Antimon itu seperti proses kimia ya, antimoni, dan cara menghias kelopak mata, dan segala jenis batu mulia, dan segala ramuan pewarna, dan timbullah perbuatan-perbuatan tak bertuhan, dan mereka melakukan perzinahan, dan mereka menjadi tersesat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi-teknologi ini juga mendorong manusia untuk semakin mempertinggi daya tarik gitu, daya tarik yang seperti terkoneksi dengan hasrat gitu, mempercantik diri dengan warna-warna rambut, terkoneksi pada akhirnya dengan perzinahan gitu.
dengan seksual gitu. Dan sebenarnya itu terjadi di zaman sekarang. Bagaimana teknologi kita, internet atau aplikasi-aplikasi yang ada di zaman sekarang itu selalu terkoneksi dengan seksual. Ada koneksinya dengan seksual gitu. Nah, jadi teknologi yang diajarkan Azazel ini terkoneksi dengan perang untuk menguasai, untuk menaklukkan, dan juga terkoneksi dengan hasrat. Sesuatu tentang perang, tentang seksual, teknologi itu difokuskan ke sini, itu bisa kita rasakan sekarang. Bagaimana teknologi yang kita ketahui itu untuk kebutuhan perang sekarang. Komputer itu dikatakan bahwa awal mula komputer diciptakan itu tujuannya untuk perang gitu. Dan bagaimana dunia internet itu mengarahkan manusia juga bisa menjadi pemicu perang gitu, internet. Dan terkoneksi juga dengan seksual, pornografi gitu. Dan saya rasa kita sangat bisa merasakan itu sekarang gitu. Dan tercela dalam seluruh cara-cara mereka. Semyaza mengajarkan mantra-mantra dan cara memotong akar. Armaros, penyelesaian mantra-mantra. Barakijal mengajarkan astrologi. Kokabel, rasi-rasi bintang. Ezekiel, pengetahuan tentang awan. Arakiel, tanda-tanda bumi. Samsiel, tanda-tanda matahari. Dan Sarial, perjalanan bulan. Menarik ya, ada perjalanan bulan. Perjalanan bulan itu ya diajarkan oleh malaikat-malaikat, dan bagaimana kita sekarang manusia terobsesi gitu, ingin melakukan perjalanan ke bulan, ke luar bumi gitu. Dan ketika manusia musnah, mereka menangis dan ratapan mereka naik ke surga. Jadi kondisi ini sudah membuat manusia-manusia seperti menangis meratap gitu. Ironis bahwa di satu titik ini tuh seperti banyak sekali temuan teknologi, mereka banyak tahu cara memanfaatkan akar-akaran, ramuan, tapi ini seperti mengarahkan mereka, seperti titik fokusnya tuh kepada perang, dan diarahkan itu seperti kepada perzinahan gitu. Dua kubu ini yang jika kita rasakan di zaman ini sangat bisa kita rasakan gitu, situasi ini gitu. Bahwa teknologi itu selalu diarahkan ke kedua hal ini gitu. Banyak ilmuwan yang khawatir dengan artificial intelligence atau AI yang sekarang sedang marak-maraknya. Mereka khawatir bahwa ini akan digunakan nanti untuk perang pada akhirnya. Einstein ketika dia menemukan teorinya yang terkenal itu, dia khawatir ini digunakan untuk perang, untuk memusnahkan manusia. Jadi sebenarnya ketakutan itu ada gitu, bahwa ketakutan bahwa sebuah teknologi itu akan selalu diarahkan nanti ke perang, ke membunuh manusia, ke menguasai diri manusia gitu. Dan kalau tentang pornografi itu selalu menjadi seperti temannya teknologi atau temannya internet gitu. Tidak bisa gitu pornografi itu lepas seperti dari teknologi gitu. Selalu ada gitu pornografi itu. Dan lalu Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel melihat ke bawah dari surga dan melihat darah tertumpah di bumi.
Nah, kita akan skip karena ini cukup panjang, tapi intinya Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel mendengar ratapan-ratapan tangisan manusia, dan manusia seperti berbicara gitu kepada Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel bahwa tolong sampaikan kepada yang maha tinggi, kepada Tuhan, bahwa situasi ini gitu. Dan mereka melakukannya, mereka menyampaikan kepada Tuhan. Di bagian ini dikatakan bahwa, dan kau mengetahui, ini kepada Tuhan, kau mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan kau melihat hal-hal ini, dan membiarkan mereka menderita, dan kau tidak memberitahu kami apa yang harus kami lakukan terhadap hal-hal ini. Jadi malaikat-malaikat Uriel, Gabriel, Mikael, dan Rafael ini seperti juga, ini kita harus gimana Tuhan situasi ini gitu. Ini malaikat-malaikat penjaga sudah turun, sudah bersatu dengan manusia, menghasilkan raksasa, dan bumi sudah seperti kacau. Dan kita lihat apa yang Tuhan katakan. Lalu kata Sang Maha Tinggi, Sang Kudus dan Maha Besar berkata, dan mengirim Uriel kepada putra Lamek. Putra Lamek adalah Nuh. Dan berkata kepadanya, pergilah kepada Nuh dan beritahu kepadanya dalam namaku, sembunyikan dirimu dan beritahu kepadanya akhir yang sudah mendekat, bahwa seluruh bumi akan dihancurkan dan sebuah air bah akan datang. Nah, jadi karena situasi ini, Tuhan berkata kepada Uriel, kirim pesan kepada anaknya Lamek, Nuh, nanti kamu sembunyikan diri, nanti dari kamulah, dari benih kamulah generasi berikutnya akan lahir. Dan selanjutnya dikisahkan bagaimana keempat malaikat Allah itu mengurung malaikat-malaikat yang telah berkhianat, menguburnya di padang gurun Dedael. Nah ini. Dan lagi Tuhan berkata kepada Rafael, ikat kaki dan tangan Azazel dan lemparkan dia ke dalam kegelapan dan gali lubang di padang pasir, yaitu di Dudael, dan lemparkan dia ke dalamnya. Jadi dikuburkan di sana. Dan selanjutnya di kisah ini dikatakan bahwa raksasa-raksasa itu dan malaikat-malaikat itu ya, malaikat-malaikat dikurung, raksasa-raksasa dan manusia ya mati gitu. Tapi karena perkawinan antara, pernikahan antara roh dan daging, antara malaikat-malaikat yang berkhianat dan manusia, hasil perkawinan itu menghasilkan roh jahat gitu. Jadi dikatakan bahwa walaupun mereka sudah mati, nanti di kitab Henok ini, walaupun mereka sudah mati, tapi roh jahat itu masih bergentayangan di bumi dan masih ada sampai hari ini. Roh-roh jahat itu menguasai bumi gitu. Dan seperti semacam itulah cikal bakal dari roh jahat yang bergentayangan di bumi ini. Nah, saya pribadi merasa bahwa kitab Henok ini sangat relevan gitu. Benar bahwa benar yang dikatakan Henok, kitab ini adalah untuk generasi yang akan datang gitu. Bahwa teknologi ini memakan kita, tapi juga kabar baiknya bahwa pada akhirnya Tuhan juga menggunakan teknologi itu juga untuk menyelamatkan manusia. Dengan Nuh menggunakan bahtera gitu untuk menyelamatkan manusia. Jadi ya Tuhan tidak membuang begitu saja gitu teknologi gitu. Dia menggunakan itu juga untuk menyelamatkan manusia gitu. Kita bisa lihat bagaimana internet
seperti memakan perhatian kita sekarang, memakan perhatian manusia gitu, bahwa sampai kepada di titik bagaimana anak-anak yang sudah candu dengan internet itu ada penanganan medis untuk menangani situasi ini, karena mereka sudah sangat candu, sudah edik gitu dengan internet gitu. Dan itu bisa kita mengerti sekarang. Artificial intelligence, di satu sisi banyak ahli yang mengatakan bahwa kita harus hati-hati, kita harus pelan-pelan. Sebelum teknologi ini diluncurkan, buat dulu seperti semacam rules atau peraturan bagaimana ini nanti bekerja, karena kalau tidak ini bisa menjadi kekacauan gitu. Tetapi juga di satu sisi mereka berkata bahwa ini sudah tidak bisa lagi dihentikan, bahwa tidak bisa lagi ada yang mengendalikan gitu, bahwa tidak ada satu otoritas yang mampu berkata bahwa oke, semua stop dulu, tenang, para ilmuwan tenang, hentikan, teknologi yang kita miliki sekarang ini sudah cukup, kita rest dulu, kita pikirkan baik-baik gitu. Itu nggak bisa. Tidak ada yang bisa mengendalikan ini. Dan pertanyaannya, siapa yang mengendalikan pada akhirnya? Kalau saya percaya itu roh jahat. Ada roh, ada sesuatu, ada malaikat mungkin ya, malaikat yang mengendalikan itu. Puncaknya itu dikendalikan oleh malaikat. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan ini gitu. Seperti kadang kita berada di situasi di mana kita tidak punya pilihan gitu, bahwa kalau kita tidak maju, sebuah negara itu tidak maju, ya nanti akan tersaingi dan dicaplok oleh negara lain. Ya pilihannya kita hanya terus maju, terus bergerak sampai kita menguasai gitu, menguasai dunia gitu. Dan kompetisi ini tidak ada yang bisa menghentikannya gitu. Terus bergerak tanpa henti gitu. Bagaimana saya merasakan begitu cepatnya HP gitu dari tahun 90 ke sekarang, itu percepatannya luar biasa, penemuan tidak terhentikan gitu, terus bergerak gitu. Dan pornografi dan perang itu seperti selalu membayang-bayangi itu gitu. Itu menjadi artificial intelligence ini khususnya ini takut gitu. Banyak yang takut, khawatir akan ini, banyak juga yang optimis tentu. Tapi banyak yang takut juga gitu, bahwa nanti akan ada khawatir bahwa ini digunakan untuk menjadi alat perang gitu. Nah, di akhir kitab Henok ini sebenarnya pada akhirnya Henok diberi pengetahuan mengenai rahasia-rahasia, mengenai teknologi, mengenai rahasia-rahasia alam semesta itu oleh Allah sendiri melalui malaikat Uriel ya sebagai pemandunya. Jadi pada akhirnya juga manusia akan mendapatkan pengetahuan itu gitu. Tanpa keterburu-buruan, tanpa hasrat, pada akhirnya ketika manusia sudah siap, sudah dewasa, sudah cukup, ya pada akhirnya Allah sendiri yang akan memberikan. Seperti buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, bahwa pada akhirnya nanti Allah, dari tangan Allah sendiri akan manusia diberikan, bahwa kamu sudah siap, sudah cukup dewasa, ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika dia tahu yang jahat, ya tentu dia supaya, karena dia sudah dewasa, dia memilih yang baik gitu. Karena tahu bahwa ini yang jahat ini, ya efeknya akan buruk gitu. Sehingga dia menjadi bijaksana dan memilih yang baik. Tapi untuk bisa sampai ke level itu, dia tentu harus tahu kan, dia harus memiliki satu kedewasaan gitu. Dan jadi patternnya tetap sama. The Book of Henok ini juga ada yang didasari oleh hasrat, keterburu-buruan, ingin secara instan mendapatkan suatu pengetahuan.
Tapi sebenarnya nanti pengetahuan itu akan didapatkan melalui proses. Ya Allah sendiri yang akan nanti memberikannya ketika kita siap. Seperti Abraham padahal sudah dijanjikan akan mendapatkan seorang anak, tetapi Sarai karena terburu-buru sudah tidak sabar karena hasrat ingin memiliki anak, akhirnya dia menyodorkan Hagar untuk disetubuhi oleh Abraham supaya melahirkan anak gitu kan. Jadi akhirnya semua ini kita bisa lihat patternnya semua ini tentang keterburu-buruan gitu. Keterburu-buruan tentang hasrat ingin memiliki sesuatu secara instan gitu. Karena pada akhirnya Allah sendiri ketika kita siap, Allah sendiri yang dengan tangannya akan memberikan itu. Dan ini kita bisa lihat di pattern kitab Henokh gitu. Jadi ya saya mengerti bahwa kitab Henokh ini dengan kacamata yang kita penasaran ingin melihat bentuk fisiknya seperti apa, bahwa kitab ini menceritakan ini hanya mitos, ini tentang raksasa, manusia-manusia besar atau malaikat, masa saya bisa turun. Tapi ketika kita bisa melihat patternnya, kitab Henokh ini menurut saya menjadi relevan gitu bagi saya, menjadi relevan. Dan silakan kalian membacanya sendiri bahwa mengenai kitab Henokh ini secara lebih mendalam. Saya bacanya singkat karena cukup panjang. Mungkin juga di video lain kita akan bahas bagian lain dari kitab Henokh. Tapi ya mudah-mudahan ini sangat membantu bagi kalian. Dan harapannya sebenarnya ya membuka sedikit cakrawala pandang kalian gitu mengenai kitab Henokh gitu. Karena bagi saya kalau kita sudah bisa melihat pattern surga dan bumi ini, apa yang Henokh katakan itu menjadi relevan sekali di zaman kita sekarang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video yang lain.